Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 4 Juni 2025. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Bersyukur atas hari karuniamu. Bersyukur untuk ruang dan waktu yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk memahami dengan benar, dan kami pun hidup menghidupinya di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yehezkel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 21. Yehezkel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Apabila Aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu tentang hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Namun, apabila engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Apabila engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan benar yang dilakukannya tidak akan diingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar supaya jangan berbuat dosa, dan ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Tema renungan kita ialah tetaplah beritakan kebenaran, atau dalam bahasa Toraja dikatakan tontong umpes saabian katonganan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yehezkel pasal 3 ayat 16 sampai 21, Tuhan memanggil Nabi Yehezkel untuk menjadi penjaga bagi bangsa Israel, bertanggung jawab menyampaikan pesan Tuhan. Jika Yehezkel tidak memperingatkan orang jahat, darah mereka akan dituntut darinya. Namun, jika ia setia memberitahukan firman Tuhan, ia telah memenuhi tugasnya, meskipun orang itu memilih untuk tidak mendengarkan. Pesan ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan sesama. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil tidak hanya untuk menjaga iman kita sendiri, tetapi juga untuk peduli terhadap orang lain. Kita harus berani mengingatkan mereka yang tersesat tentang kasih dan kebenaran Tuhan. Namun, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mendengar atau menolak. Yang penting adalah kesetiaan kita dalam menyampaikan kebenaran, bukan hasil akhirnya. Tuhan mengingatkan kita tetap setia dalam mengasihi dan memperingatkan, tanpa menghakimi atau menyerah. Bayangkan seorang petugas di pos penjagaan jembatan yang rusak. Jika ia melihat kendaraan mendekat dan tidak memberi peringatan, bisa terjadi kecelakaan. Namun, jika ia memberi peringatan meskipun pengendara tidak mendengarkan, ia telah menjalankan tugasnya dengan setia. Demikianlah kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran,
meskipun orang lain memiliki kebebasan untuk mendengarkan atau tidak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita renungkan, sudahkah kita setia menjalankan tanggung jawab kita terhadap sesama dalam iman? Tuhan memberi kita kesempatan untuk menjadi alatnya dalam membawa orang lain kepadanya. Saudara-saudara, lakukanlah panggilan ini dengan kasih dan keberanian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau berkenan menuntun kami pada kebenaran untuk senantiasa setia memberitakan kebenaran itu. Dan kami mohon, meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami pun sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan, membawa orang lain kepada Tuhan, dan kami melakukan panggilan tanggung jawab kami dengan kasih dan keberanian. Diberkatilah kami semua dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup yang Tuhan masih karuniakan. Kiranya kami dimampukan untuk melakukannya dengan benar. Diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah orang tua kami, dituntunlah kami semua untuk senantiasa mengerjakan panggilan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Diberkatilah dan ditopanglah, dipulihkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang berduka cita, yang berbeban berat. Disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan dalam pertambahan usia atau keberhasilan yang boleh diraih. Diberkatilah kiranya kehadiran kami dimanapun Tuhan mengutus kami untuk tetap setia memberitakan kebenaran. Diberkatilah kiranya bangsa kami, diberkatilah kota di mana kami berada, dituntunlah dan dipeliharalah para pemimpin-pemimpin kami untuk juga mengemban amanah dengan baik. Dilindungilah kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman kepada Kristus, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.